Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Amalia Kartika dengan NIM 2022140 dan teman saya Nabila Ainisa dengan NIM 202210095 dan teman saya Haryati dengan NIM 2022149. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi UAS Psikologi Pendidikan dengan judul Peranan Ilmu Jiwa Pendidikan dalam Dunia Pendidikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua apa sih definisi dari ilmu jiwa pendidikan dalam dunia pendidikan. Menurut bahasa, psikologi berasal dari dua kata Yunani yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu atau ilmu pengetahuan. Jadi psikologi dapat diartikan sebagai ilmu jiwa. Berikut definisi jiwa pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Plato dan Aristoteles. Plato dan Aristoteles mengungkapkan ada 3 psikologi daya yang memiliki 3 komponen saling berkesinambungan. Kedua adalah Berlow pada tahun 1985. Berlow mendefinisikan psikologi pendidikan sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu dalam pelaksanaan tugas seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Terakhir dari Muhyiddin Syah pada tahun 2002, Muhyiddin Syah mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai disiplin ilmu psikologi yang memfokuskan pada proses dunia pendidikan. Selanjutnya, peran ilmu jiwa pendidikan dalam dunia pendidikan. Menurut Merigo dalam bukunya Pembaruan Mengajar, ada beberapa peran psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan. Pertama, membentuk kepribadian pendidik dan prestasi belajar. Kepribadian pendidik merupakan pengaruh yang amat sangat besar bagi sikap, karakter, maupun hidup belajar bagi seorang siswa. Maka seorang pendidik perlu mengetahui kepribadiannya sebelum mengajar. Kedua, mengetahui situasi. Psikologi pendidikan dapat menemukan permasalahan dari berbagai masalah pendidikan dengan melihat kepada kepribadian siswa yang dipengaruhi situasinya. Yang ketiga, emosi. Emosi adalah suatu keadaan jiwa yang dapat sangat berpengaruh bagi keadaan belajar siswa. Jika keadaan emosinya stabil, maka ia dapat belajar dengan baik dan begitu juga sebaliknya. Keempat, membangkitkan motivasi belajar. Tujuan psikologi pendidikan yang paling penting adalah membangkitkan motivasi belajar siswa. Psikologi pendidikan juga merupakan alat bantu yang penting untuk dijadikan sebagai dasar untuk berpikir, bertindak bagi pendidik, konselor, dan tenaga kerja profesional dalam mengelola proses belajar mengajar. Selain memahami karakteristik jiwa seorang siswa, psikologi pendidikan juga mempunyai tugas untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, membantu pendidik memilih metode belajar yang paling efektif, dan membantu membangkitkan motivasi belajar siswa. Psikologi pendidikan juga memberikan wawasan tentang perkembangan siswa dengan proses pembelajaran, yaitu tingkat perkembangan memiliki karakteristik sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Psikologi pendidikan memberikan wawasan kepada pendidik mengenai proses pembelajaran yang memperhatikan kondisi siswa serta lingkungan belajar yang kondusif. Salah satu faktor sumber keberhasilan pendidik dalam pembelajaran karena pendidik memahami atau mengerti betul tentang karakteristik peserta didiknya. Peserta didik bukan benda tetapi merupakan objek yang memiliki pikiran, perasaan, dan kemauan. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran, peserta didik dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek. Dengan demikian, pengetahuan tentang kondisi peserta didik harus dipahami oleh seorang pendidik. Yang terakhir, prinsip-prinsip psikologi pendidikan. Dalam proses pendidikan dan pembelajaran, seorang pendidik perlu memperhatikan aspek pengembangan inteligensi peserta didiknya, aspek pertumbuhan dan perkembangannya, motivasi, daya ingat, dan kondisi emosional saat belajar. Itu semua merupakan hal-hal yang sangat prinsip untuk dipahami dan diamalkan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar hasil atau capaian belajar peserta didik optimal. Ada beberapa aspek psikologis yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Mengapa pendidik perlu memahami perkembangan siswa? Karena pendidik mestinya bertanggung jawab atau memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada siswa di dalam kelasnya. Di samping itu juga perlunya memahami perkembangan siswa. Apakah pembelajaran yang dilakukan itu cocok dengan perkembangan siswa atau tidak? Karena materi pembelajaran yang terlalu sukar bagi anak akan menimbulkan stres dan kalau terlalu mudah akan menimbulkan kebosanan.
Oleh karena itu, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang sesuai dengan rentang usia anak, kemampuan, dan keterampilannya. Kemudian selanjutnya adalah kecerdasan atau inteligensi. Kecerdasan atau inteligensi adalah kemampuan siswa untuk memikirkan suatu permasalahan yang dihadapi, kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik, serta kemampuan untuk mengambil keputusan. Tiga adalah memori. Dijelaskan lebih lanjut bahwa para ahli psikologi pendidikan menekankan betapa pentingnya masalah memori. Dalam proses belajar, masalah memori, lupa, dan kejenuhan merupakan masalah yang tidak bisa diabaikan dan mesti menjadi perhatian yang urgen bagi para pendidik. Pendidik perlu berusaha mengurangi hambatan-hambatan yang timbul agar memori berfungsi dengan baik, sehingga faktor kelupaan dapat diminimalisasi serta kejenuhan belajar dapat dihindarkan. Yang terakhir adalah motivasi. Motivasi merupakan faktor penggerak untuk berbuat sesuatu. Sumber motivasi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, seperti adanya hadiah dan hukuman. Kemudian motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri siswa untuk mencapai sesuatu tanpa perlu dorongan. Demikian penjelasan dari kami tentang peran ilmu jiwa pendidikan dalam dunia pendidikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.